Saudara-saudara mahasiswa, sampai kita pada pertemuan kedua, sesi kedua. Pada saat ini kami akan melanjutkan materi sistem peradilan pidana dengan pokok bahasan adalah sistem pembuktian tindak pidana. Terkait dengan sistem pembuktian tindak pidana, bahwa sistem pembuktian atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif yang disebut dengan istilah positive Wetterlich-Bawes theory. Ini yang pertama. Ada beberapa ahli yang memberi komentar ataupun pandangannya terkait dengan sistem pembuktian positive Wetterlich-Bawes theory ini, yaitu Andi Amsah atau dipanggil Amsah, adalah sebagai ahli hukum pidana yang cukup senior di Indonesia. Dia berpendapat bahwa semua negara di Eropa menggunakan sistem pembuktian ini menurut beliau. Sedangkan Wiryono Projodikoro juga mengatakan bahwa bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu. Ini menurut Wiryono Projodikoro, selain pembuktian secara hukum positif, juga dia berpikir bahwa sistem pembuktian berdasarkan keyakinan juga dijadikan sebagai dasar untuk menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak. Yang kedua, ada teori pembuktian yang berdasarkan keyakinan sebagaimana yang disebutkan oleh Wiryono Projodikoro yang disebut dengan teori conviction in time. Disadari pula, alat bukti berupa pengakuan terdakwa tidak selalu dapat membuktikan kebenaran. Wiryono Projodikoro menyatakan sistem pembuktian ini pernah dianut di Indonesia pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Dengan sistem ini memungkinkan hakim menyebutkan apa saja yang menjadi dasar keyakinannya. Misalnya juga pada saat itu juga masuk keterangan medium yang berupa keterangan dukun, paranormal, dan sebagainya, dianggap sebagai keterangan yang dapat membuktikan seseorang menjadi terdakwa benar melakukan tindak pidana. Yang ketiga, teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, yaitu negative Wetterlich-Bawes theory. HIR maupun KUHAP, begitu pula Wetboek Strafvordering. Dalam Pasal 183 KUHAP dinyatakan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya. Terkait dengan dua alat bukti yang sah, saat ini berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU 12 tahun 2014, dinyatakan bahwa dua alat bukti yang sah telah berubah rasanya menjadi dua alat bukti saja. Dalam pasal 185 ayat 2, KUHAP mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup untuk menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti. Ini disebut dengan bukti minimum, disebut dengan unus testis nullus testis. Alat bukti tindak pidana. Penyusunan alat bukti di negara-negara common law seperti Amerika Serikat dan pada negara-negara lainnya tercantum dalam KUHAP Indonesia alat-alat bukti menurut Criminal Procedure Law Amerika Serikat yang disebut dengan Form of Evidence, terdiri dari Real Evidence atau bukti sungguhan, Documentary Evidence atau bukti dokumenter, Testimony Evidence atau bukti kesaksian, Judicial Notice atau pengamatan hakim. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 184 KUHAP, disebutkan bahwa alat bukti itu terdiri dari 5 poin, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 295 HIR yang sebelumnya pernah diberlakukan di Indonesia, menyebutkan ada 4 alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, petunjuk, dan pengakuan terdakwa. Dalam ketentuan KUHAP terdapat penambahan, yaitu keterangan ahli
dan perubahan frasa tentang pengakuan terdakwa menjadi keterangan terdakwa. Hal ini dirasa cukup memenuhi asas hak asasi manusia bahwa seseorang tidak dapatlah dipaksakan untuk mengaku bahwa dialah yang melakukan tindak pidana. Tetapi sebaliknya, seseorang terdakwa harus diminta keterangannya dan terdakwa memiliki hak ya dan tidak dapat dituntut ketika dia mengatakan hal yang tidak benar untuk membela dirinya. Dalam SHAP yang baru disebutkan, alat-alat bukti tertuang dalam pasal 339 WBV SV sebagai berikut. Ya, sudah kami jelaskan. Kemudian penjelasan tentang alat bukti. Keterangan saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Keterangan saksi adalah salah satu dari alat bukti dalam perkara tindak pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan daripada pengetahuannya tersebut, yaitu pasal 1 ke 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Terkait dengan kaitan dengan semua orang menjadi saksi, ya, dalam hal ini terdapat pengecualian menjadi saksi yang tercantum dalam pasal 168 KUHP sebagai berikut. Keluarga, yaitu hubungan saudara, juga tidak boleh. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Kemudian suami atau istri dari terdakwa. Ini ada pengecualiannya. Walaupun semua orang dapat dijadikan saksi, tidak semua orang, yaitu kecuali yang ada hubungan darah yang tidak boleh. Hubungan saudara, kemudian suami atau istri. Tahap-tahap dalam penyidikan. Menerima laporan atau pengaduan. Seperti dinyatakan bahwa ketika dalam seseorang masyarakat mau mengadukan permasalahannya ke pihak kepolisian, maka dia harus mendatangi kantor penjagaan di SPKT, yang di sana sudah ada para bintara-bintara reserse kriminal, reserse narkoba, dan reserse kriminal khusus untuk melaksanakan piket yang akan menerima pengaduan-pengaduan yang bersangkutan didampingi oleh KSPKT. Proses penyelidikan. Ketentuan pasal 5. Penyelidikan dilakukan berdasarkan tadi ada laporan atau pengaduan, dan kedua ada surat perintah penyelidikan. Surat perintah penyelidikan ini ada dasar di dalam melakukan penyelidikan sebagaimana akan diuraikan berikutnya. Dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah. Penyidik atau penyelidik dapat melaksanakan penyelidikan atas perintah penyidik yang dari hasil penyelidikannya tersebut dibuat laporan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan yang disampaikan kepada penyidik tentang ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana yang harus dilaporkan, yang harus dapat disidik oleh penyidik kepolisian. Dalam pasal 6 diatur bahwa kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara pengolahan TKP, pengamatan, wawancara, pembuntutan, penyamaran, pelacakan, dan penelitian dan analisis dokumen. Yang terpenting di dalam proses penyidikan ini yang dalam prakteknya di lapangan yang dilakukan melalui wawancara atau interview. Disinilah disebutkan bahwa dalam proses penyidikan, penyidik hanya boleh mengundang para pihak untuk dilaksanakan interview untuk memperkuat fakta apakah betul terlapor melakukan perbuatan tindak pidana atau tidak. Dalam proses penyidikan, apabila dalam proses penyelidikan ternyata fakta-fakta itu menguatkan, dapat dijadikan sebagai bahan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu benar-benar mengarah kepada terlapor yang dilaporkan oleh korban, maka pada saat itu penyidik akan menetapkan melaksanakan gelar perkara untuk menentukan bahwa proses penyelidikannya telah selesai dan cukup untuk ditingkatkan ke proses penyidikan.
Dalam proses penyidikan, kita dimulainya penyidikan, maka disinilah terjadi ketika dinaikkan ke proses sidik, maka surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu harus disampaikan kepada jaksa penuntut umum atau P16. Di sini belum menentukan apakah orang ini status tersangka atau tidak, masih tetap status orang yang dilaporkan itu sebagai terlapor. Dalam menentukan menggali alat bukti, maka penyidik dalam proses penyidikan dia memiliki wewenang upaya paksa untuk memanggil setiap orang yang ada kaitannya yang dapat dimintai keterangan, ya, bahkan sampai ke meminta keterangan ahli, saksi ahli, dan kemudian menyita, menggeledah. Ini adalah upaya-upaya paksa yang dimiliki oleh penyidik ketika melaksanakan proses penyidikan untuk melengkapi dan menggali alat bukti atas dan menentukan bahwa seseorang ini dapat ditentukan sebagai tersangka atau tidak. Dalam hal penyidikan tindak pidana ringan, pelanggaran kegiatan penyidikan terdiri atas pemeriksaan, memberitahukan kepada terdakwa secara tertulis hari, tanggal, jam, dan tempat sidang, menyerahkan, dan lain sebagainya. Nanti ini di download di Blended Learning, karena ini juga saya PPT, taruh di Blended Learning dan dapat dipelajari lebih lanjut. Hanya sekian yang mungkin dapat kami sampaikan. Sekali lagi, ketika saya lanjutkan sedikit, ketika penyidik sudah menetapkan bahwa perkara penyelidikan ini sudah dinaikkan ke tingkat sidik dan menggali alat bukti, dan apabila ditemukan 2 alat bukti, maka penyidik harus menentukan di dalam gelar perkara mengajukan bahwa seseorang yang telah dilaporkan tersebut atau status terlapor dapat ditingkatkan menjadi tersangka. Pada saat ditetapkan sebagai tersangka, penyidik akan memanggil yang bersangkutan sebagai tersangka, dan apabila hal ini tidak dipenuhi, maka penyidik dapat melakukan penangkapan. Dan bahkan bila ancamannya lebih dari 5 tahun, penyidik dapat melakukan penahanan terhadap tersangka. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kedua, sesi kedua. Apabila saudara-saudara mahasiswa ada pertanyaan yang dapat disampaikan, kami selaku pemberi materi meminta kepada saudara-saudara untuk menyampaikannya dan menuliskannya pada Blended Learning yang sudah kami upload pertemuan kedua, sesi kedua yang kami sampaikan pada hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.